Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Mas Hakim, seorang pria yang saat itu berstatus lajang, mengenang kisahnya pada tahun 2010. Kala itu, ia masih sendiri, meskipun hatinya diam-diam mulai tertarik pada seorang wanita dari Cianjur. Perkenalan mereka terjadi melalui Facebook. Namun, pertemuan mereka tidak hanya bergantung pada dunia maya, sebab seorang pamannya yang tinggal di daerah Cipanas Puncak turut membantu mempertemukan mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang semula hanya berbasis percakapan daring pun berkembang. Hingga pada suatu hari, komunikasi yang sebelumnya hanya sebatas pesan dan telepon mulai mengarah ke arah yang lebih serius. Wanita itu menyampaikan bahwa jika memang Mas Hakim benar-benar berniat, maka ia harus menemui kedua orang tuanya sebagai bukti keseriusan. Permintaan itu disampaikan sekitar beberapa minggu sebelum Lebaran, saat Mas Hakim sendiri berencana untuk pulang ke kampung halaman. Mas Hakim yang saat itu tinggal di Jakarta, memutuskan untuk berangkat menuju Cipanas sekitar pukul 10 pagi. Dengan penuh tekad, ia melaju dengan motornya menuju tempat wanita tersebut bekerja, yaitu sebuah warung kecil di wilayah Cipanas. Setibanya di sana, ia mengira bahwa orang tua sang wanita juga berada di tempat yang sama, tetapi dugaannya keliru. Wanita itu menjelaskan bahwa keluarganya tidak tinggal di sana, melainkan di Cianjur. Perjalanan menuju rumah orang tua sang wanita pun dimulai. Ia mengikuti arah yang diberikan, meskipun jalur yang mereka tempuh terasa semakin asing dan sunyi. Mereka memilih jalan tembus, menghindari jalur utama kota Cianjur. Pada saat itu, teknologi seperti Google Maps belum menjadi andalan Mas Hakim, dan juga memang ponselnya bukanlah jenis yang dapat mengakses peta digital. Karena itulah, ia hanya bisa mengandalkan petunjuk dari wanita yang ia bonceng. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja, tetapi semakin jauh mereka melaju, jalanan berubah menjadi semakin sempit dan berkelok. Tidak ada rumah, hanya pepohonan lebat dan suasana yang terasa sedikit menyeramkan. Beberapa kali ia mulai mempertanyakan dalam hati, apakah wanita yang ia bonceng ini benar-benar membawa dirinya ke tempat yang benar, atau justru ke arah yang salah. Meskipun begitu, ia tetap berusaha berpikir positif dan meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Saat mereka melewati sebuah jembatan kecil yang hanya cukup untuk satu mobil, motor yang dikendarai Mas Hakim tiba-tiba mengalami masalah. Mesinnya mendadak mati. Jembatan itu sendiri tampak sepi, kemudian sisi kiri dan kanan jalan yang hanya berupa kebun serta bukit yang menjulang. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas, bahkan tukang ojek sekalipun tidak tampak di sana. Ia turun dari motor, membuka bagian mesinnya, dan mencoba memeriksa apa yang menyebabkan kendala tersebut. Businya ia periksa dengan teliti, tetapi tidak ada masalah yang tampak jelas. Sambil menghela napas, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia menepi ke pinggir jembatan dan mengeluarkan sebatang rokok, berharap bisa menenangkan pikirannya sebelum mencoba menyalakan motor kembali. Wanita yang bersamanya sempat bertanya apakah ia tidak merasa takut melewati jalur seperti ini. Dengan santai, Mas Hakim menjawab bahwa sejak kecil ia sudah terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini, sehingga ia tidak mudah merasa takut. Meski demikian, di dalam hatinya, ia tetap berdoa agar perjalanan ini tidak membawa hal-hal buruk. Setelah beberapa saat beristirahat, ia mencoba menyalakan kembali motornya. Kali ini,
mesin berhasil menyala dan mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah orang tua wanita tersebut. Di sana, pertemuan dengan keluarga berlangsung lancar. Ayah wanita itu menanyakan niat serius Mas Hakim dan meminta kepastian kapan ia akan melamar. Mas Hakim menjelaskan bahwa ia harus pulang ke kampung terlebih dahulu untuk berbicara dengan orang tuanya mengenai rencana pernikahan. Ia juga menjelaskan bahwa orang tuanya mungkin tidak bisa datang karena usia mereka yang sudah lanjut. Orang tua wanita itu pun memahami situasi tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Setelah pertemuan itu selesai, Mas Hakim memulai perjalanan pulang. Ia memilih rute yang melewati kawasan hutan dan perkebunan dengan jalur yang cukup sepi. Ketika matahari mulai terbenam, ia melaju seorang diri melewati daerah yang tidak terlalu ia kenal. Sebelum mencapai Bandung, ia tiba di Cimahi, di mana hujan deras tiba-tiba mengguyur tanpa ampun. Ia pun terpaksa menepi dan berteduh hingga hujan sedikit mereda. Saat malam tiba, ia kembali melanjutkan perjalanan, meskipun jalannya masih basah dan gelap. Penerangan di sepanjang jalan sangat minim, hanya mengandalkan lampu kendaraan yang melintas. Di suatu titik, ia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Seorang petugas pom bensin melihatnya dan bertanya hendak kemana. Ketika Mas Hakim menjawab bahwa ia ingin menuju Jawa Tengah, petugas itu tampak sedikit terkejut dan menanyakan apakah ia benar-benar berani melakukan perjalanan seorang diri di jalur tersebut. Mas Hakim hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia nekat melakukan perjalanan ini karena niatnya untuk menikah. Petugas itu kemudian memberikan saran mengenai jalur yang lebih aman, tetapi tetap mengingatkan bahwa jalur yang akan ia tempuh cukup sepi dan minim penerangan. Mas Hakim akhirnya memilih jalur tengah, melewati daerah perbukitan yang ia sendiri belum pernah lalui sebelumnya. Jalanan di sana tidak begitu baik, dengan banyak lubang dan kerikil yang tersebar di sepanjang aspal yang mulai rusak. Kiri dan kanan jalan dipenuhi dengan sawah, serta pepohonan yang tinggi menjulang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di tengah perjalanan yang gelap dan sepi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Seiring motornya semakin mendekat, sosok tersebut terlihat lebih jelas. Seorang wanita muda dengan rambut panjang yang terurai. Wanita itu mengenakan long dress berwarna terang yang menjuntai hingga ke kakinya, dengan lengan panjang yang menutupi seluruh bagian tangannya. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Mas Hakim berhenti. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia menatap sosok itu dengan penuh waspada, mencoba mencari tahu apakah ini hanyalah seseorang yang tersesat atau ada sesuatu yang lebih misterius di balik kehadiran wanita tersebut. Lampu motor yang remang-remang hanya mampu menerangi sebagian wajah wanita itu, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas apakah wajahnya tampak normal atau tidak. Mas Hakim memperhatikan perempuan yang berdiri di pinggir jalan dengan lebih seksama. Dari penampilannya, ia memperkirakan bahwa usia gadis itu berada di kisaran awal 20-an. Perempuan itu mendekat sedikit, lalu dengan suara lembut ia meminta tumpangan. Ia mengatakan bahwa dirinya perlu diantar ke suatu tempat, meskipun tidak secara jelas menyebutkan tujuannya. Mas Hakim yang mendengar permintaan itu merasa sedikit ragu. Ia menoleh ke belakang, melihat motornya yang di bagian belakang telah terikat sebuah koper besar yang berisi beberapa barang penting yang ia bawa dalam perjalanannya. Dengan nada sopan,
Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa memberi tumpangan karena barang bawaannya sudah terlalu banyak dan tidak ada tempat yang cukup untuk si gadis duduk. Gadis itu tetap berbicara dengan nada halus dan penuh keramahan, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa janggal. Pandangannya tidak seperti orang biasa, antara melotot tetapi kosong pada saat yang sama. Mas Hakim semakin merasa tidak nyaman. Ia mengulang permintaan maafnya, mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan tumpangan karena perjalanan ini mendesak, dan ia harus segera melanjutkan perjalanan. Gadis itu tidak menjawab, hanya menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sorot matanya memperlihatkan ekspresi kecewa yang sunyi. Tanpa ingin berlama-lama di situ, Mas Hakim segera menyalakan motornya dan mulai melaju perlahan. Ia berusaha mengabaikan segala pikiran aneh yang muncul di kepalanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan, meskipun dalam hati kecilnya tetap merasa ada yang tidak beres. Saat motornya sudah beberapa meter melaju, ia merasa ingin memastikan sesuatu. Ia menoleh ke belakang sekilas, tetapi yang ia lihat hanyalah jalanan kosong. Gadis itu telah lenyap. Tidak ada siapapun di tempat ia tadi berdiri. Merasa bulu kuduknya meremang, Mas Hakim tidak langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Jalanan yang ia lalui terlalu buruk untuk dikendarai dengan cepat. Aspalnya penuh lubang, beberapa bagian bahkan hanya tersisa batu-batu kasar yang tersebar tak beraturan. Jika ia memaksakan diri untuk ngebut, motornya bisa saja oleng dan membahayakan dirinya sendiri. Dengan kecepatan yang hanya berkisar 20 km per jam, ia terus melaju perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Setelah beberapa lama, ia akhirnya mencapai sebuah kota kecil di mana sebuah kantor Polres menjadi pemandangan terakhir sebelum kembali memasuki jalur perbukitan yang lebih sepi. Lapar dan kantuk mulai menyerangnya. Barulah ia teringat kembali peringatan dari petugas pom bensin yang ia temui sebelumnya. Petugas itu memperingatkan bahwa jalur yang akan ia lalui nanti adalah jalur yang sangat sunyi, hanya terdiri dari hutan dan bukit selama berpuluh kilometer, tanpa satupun rumah penduduk. Petugas itu sempat bertanya apakah ia benar-benar berani melanjutkan perjalanan seorang diri melewati jalur tersebut. Dan kini, mengingat kembali kata-kata itu, Mas Hakim mulai memahami alasannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih. Desa yang ia lewati tampak sunyi, nyaris tidak ada satupun warung yang masih buka. Perutnya mulai meronta meminta makanan, dan ia mulai menghayal betapa enaknya jika saat ini ada warung kecil tempat ia bisa berhenti sejenak, sekadar menikmati secangkir kopi, atau mencari sesuatu untuk dikunyah. Ia mulai merasakan dinginnya malam semakin menusuk. Tangannya sudah terasa kaku karena ia tidak memakai sarung tangan. Tak lama kemudian, kabut mulai turun, semakin menambah kepekatan udara malam yang menyelimuti perbukitan. Saat sedang melaju, tiba-tiba ia melihat secercah cahaya di kejauhan. Awalnya, ia mengira itu hanyalah lampu rumah penduduk, tetapi saat semakin dekat, ia mulai menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah warung kecil yang terbuat dari bilik bambu. Cahaya kuning redup yang berasal dari lampu petromak tampak menyinari bagian dalam warung, sementara di luar hanya ada kesunyian yang menyelimuti. Mas Hakim memperlambat laju motornya dan memperhatikan sekeliling. Warung itu tampak berdiri sendiri, tanpa ada rumah lain di dekatnya. Di depannya, terdapat sebuah balai bambu untuk duduk, sementara di belakang warung hanya tampak kebun yang gelap.
Merasa terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh, Mas Hakim akhirnya memutuskan untuk menepi. Perutnya yang kosong lebih mendominasi pikirannya daripada keanehan tempat tersebut. Ia turun dari motor dan berjalan mendekat, tetapi ketika ia melihat sekeliling, tidak ada satupun pelanggan yang tampak sedang membeli sesuatu di sana. Ia berdiri di depan warung dan memanggil, berharap pemilik warung segera keluar. Awalnya, tidak ada jawaban. Namun, setelah ia mengucapkan salam dengan lebih keras, akhirnya seorang gadis muda muncul dari dalam. Gadis itu tampak cantik, dengan wajah yang tampak lebih muda dibandingkan dugaannya. Dengan ramah, gadis itu menanyakan apa yang bisa ia bantu. Mas Hakim langsung bertanya apakah ada kopi yang bisa ia pesan. Gadis itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan. Tak lama kemudian, seorang pria muncul dari dalam warung. Wajahnya memiliki kemiripan dengan si gadis, hanya saja terlihat lebih tua. Mungkin itu kakaknya, pikir Mas Hakim. Pemuda itu kemudian membantu menyiapkan air panas untuk membuat kopi. Saat ia melihat ke meja warung, tidak banyak pilihan makanan yang tersedia. Tidak ada nasi, tidak ada sayur, hanya beberapa ubi bakar dan pisang goreng. Ukuran pisang gorengnya pun cukup besar, jauh lebih besar dibandingkan yang biasa dijual di Jakarta. Tanpa pikir panjang, Mas Hakim memesan 2 potong gorengan, 1 pisang dan 1 ubi untuk menemani kopinya. Sambil menikmati minuman hangatnya, ia mulai mengobrol dengan gadis yang melayaninya. Gadis itu bertanya apakah ia sedang dalam perjalanan pulang kampung untuk lebaran. Mas Hakim mengangguk dan menjawab bahwa ia melakukan perjalanan seorang diri. Mendengar jawaban itu, gadis tersebut tampak sedikit terkejut. Gadis itu kemudian menanyakan, apakah Mas Hakim sudah pernah melewati jalur ini sebelumnya? Ketika Mas Hakim menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya, gadis itu tampak ragu dan mengingatkannya bahwa jalan yang akan ia tempuh sangat berliku, dengan banyak turunan tajam dan jurang di sisi jalan. Ia juga memperingatkan bahwa jalur tersebut sangat sepi dan minim penerangan. Ia kemudian menyarankan agar Mas Hakim beristirahat dulu di warung mereka dan melanjutkan perjalanan saat matahari sudah terbit. Mas Hakim berpikir sejenak. Jika ia beristirahat sampai pagi, ia bisa kehilangan banyak waktu dan kemungkinan baru sampai di rumah setelah hari sudah terang. Namun peringatan gadis itu membuatnya sedikit bimbang. Tak lama kemudian, pria yang tadi membantunya membuat kopi ikut berbicara. Ia juga menyarankan agar Mas Hakim tidak melanjutkan perjalanan malam ini dengan alasan jalannya yang berbahaya. Mas Hakim mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa mereka begitu ingin ia tetap tinggal? Waktu semakin larut, mendekati pukul 12 malam. Malam yang dingin semakin pekat dan warung itu tetap terasa terlalu sunyi. Ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya tidak nyaman. Setelah menikmati kopi dan gorengan yang cukup mengenyangkan, Mas Hakim memutuskan untuk duduk di luar warung. Ia kemudian bersandar di balai bambu di depan warung, merasakan angin malam yang semakin dingin menusuk kulit. Gadis yang tadi menyajikan kopi kembali mendekat dan dengan suara lembut menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat istirahat sejenak. Ia mengatakan bahwa jika Mas Hakim merasa lelah, lebih baik ia tidur di dalam warung saja. Mas Hakim hanya tersenyum tipis mendengar tawaran itu, tetapi di dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Ia menolak dengan halus, beralasan bahwa ia lebih memilih tidur di balai depan jika memang ingin beristirahat. Namun, gadis itu tampak bersikeras, meyakinkan bahwa di dalam lebih hangat dan aman. Bahkan kakaknya yang sedari tadi diam, mulai ikut berbicara, menambahkan bahwa ia tidak keberatan jika ada yang menginap di warung sampai pagi. Mas Hakim mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari tempat ini. Warung itu terasa terlalu sunyi, terlalu sempurna berdiri di tengah hutan, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya.
Selain itu, ia memikirkan hal lain yang lebih membuatnya enggan menerima tawaran itu. Jika ia menerima ajakan untuk tidur di dalam, maka ia bisa saja menimbulkan fitnah karena ada perempuan muda yang juga tinggal di sana. Pikiran itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus segera pergi. Ia pun mengalihkan perhatiannya dengan mengecek kondisi motornya. Ia memanaskan mesinnya, memastikan bahwa kendaraannya siap untuk kembali melaju. Namun, saat ia bersiap untuk berangkat, gadis itu dan kakaknya kembali menahannya. Mereka berulang kali menanyakan, apakah ia benar-benar yakin ingin melanjutkan perjalanan malam itu. Bahkan, mereka menawarkan agar ia tidak perlu membayar kopi dan gorengan yang telah ia makan, asalkan ia bersedia menginap di sana hingga pagi. Mas Hakim semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tawaran mereka terdengar terlalu murah hati, terlalu tidak masuk akal untuk ukuran orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Ia tetap bersikeras untuk pergi dan menolak tawaran itu dengan alasan bahwa ia harus segera pulang. Setelah membayar dengan jumlah yang sangat murah untuk makanan yang ia konsumsi, ia menyalakan motornya dan berpamitan. Gadis itu hanya tersenyum samar, lalu berbisik lirih, berharap agar ia selamat sampai tujuan. Saat ia mulai melaju meninggalkan warung itu, pikirannya masih dipenuhi dengan keanehan yang baru saja ia alami. Sekitar 20 meter setelah meninggalkan tempat itu, ia tiba-tiba teringat perkataan petugas pom bensin sebelumnya, bahwa di jalur ini seharusnya tidak ada satupun warung yang buka, apalagi di tengah hutan seperti ini. Rasa penasaran menguasainya, dan ia pun menoleh ke belakang untuk melihat kembali warung tersebut. Dan ternyata, warung yang tadi terang benderang dengan lampu petromak, kini telah lenyap. Tidak ada bangunan, tidak ada cahaya, bahkan balai bambu yang tadi ia duduki pun tidak tampak. Hanya ada kegelapan yang pekat, jantungnya berdegup kencang, dan hawa dingin tiba-tiba terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengendalikan diri. Ia sudah sering mendengar kisah-kisah tentang tempat seperti ini. Ia berusaha mengabaikan ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Ia menenangkan diri dengan terus beristighfar dan meyakinkan diri bahwa yang terpenting adalah pesan yang diberikan kepadanya tadi, untuk selalu waspada di jalanan ini. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia kembali memfokuskan pandangan ke jalan di depannya, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Jalur yang seharusnya terlihat jelas tiba-tiba terasa semakin gelap. Kabut semakin tebal, membungkus jalan yang sudah sulit untuk dilalui dengan kecepatan tinggi. Ia memperlambat laju motor, tetapi semakin ia melaju, semakin aneh keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba, di kejauhan, sesuatu bergerak di dalam kabut. Awalnya, ia mengira itu hanyalah bentuk samar akibat kabut yang terlalu tebal. Namun, semakin lama, bentuk itu semakin nyata. Sebuah bayangan putih melintas di depan jalannya, bergerak dari atas bukit ke sisi kiri jalan. Seketika tubuhnya menegang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kabut, tetapi bentuknya terlalu jelas untuk sekadar kabut. Bayangan itu panjang, melayang dengan gerakan yang aneh, seolah-olah meluncur turun dengan perlahan. Ia menahan napas dan tanpa sadar menghentikan motornya. Tangannya gemetar, dan untuk beberapa detik, ia hanya bisa diam mematung. Ia ingin berteriak, tetapi apa gunanya? Tidak ada seorang pun di sana yang bisa mendengar atau menolongnya. Ia hanya bisa merapal doa dalam hati, berharap agar apapun yang ia lihat bukanlah sesuatu yang berniat mencelakainya. Perlahan, ia memejamkan mata, beristighfar, dan berharap agar semua ini hanya ilusi yang muncul karena kelelahan. Ketika ia membuka mata, kabut putih itu telah menghilang. Namun, kini kabut justru menyelimuti sekelilingnya, membuat jarak pandang semakin terbatas. Udara semakin dingin dan ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya.
meskipun cuaca malam semakin menusuk. Ia menyalakan kembali motornya, berniat untuk melanjutkan perjalanan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, saat ia baru hendak melaju, matanya menangkap sesuatu di depan. Sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari tikungan, melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Mas Hakim tersentak dan segera membanting stang motornya ke tepi jalan. Ia hampir saja tertabrak jika tidak segera menghindar. Nafasnya memburu dan dalam kepanikan, ia baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalan yang seharusnya lurus ternyata berbelok tajam ke kanan. Jika ia tidak dihentikan oleh pemandangan aneh tadi, mungkin saja ia sudah melaju lurus dan terjun ke dalam jurang yang ada di depan sana. Tangannya masih gemetar saat ia menghidupkan kembali lampu tambahan motornya dan mengarahkan cahayanya ke jurang di depannya. Dalam kegelapan, ia bisa melihat betapa curamnya jurang itu. Ia menghela napas berat, menyadari betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati. Jika ia tidak berhenti sejenak tadi, ia pasti sudah terjatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Ia duduk sejenak di atas motornya, menyalakan sebatang rokok, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi dengan kejadian aneh yang ia alami sepanjang malam ini. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Perjalanan masih panjang dan ia harus tetap fokus. Dengan hati-hati, ia mulai melajukan motornya kembali, mengikuti jalan yang kini mulai menurun. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, tidak ada tanda-tanda kota atau desa yang bisa ia kenali. Kiri dan kanan hanya ada pohon-pohon tinggi, menjulang menciptakan bayangan gelap yang bergerak seiring dengan sinar lampu motornya. Di tengah perjalanannya yang terasa semakin panjang, ia melihat sebuah gerbang di kejauhan. Tulisan di gerbang itu tertutup oleh kabut, dan di sekelilingnya terdapat pepohonan tinggi yang menjulang. Mas Hakim semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan perjalanan ini. Ia merasa seolah-olah telah menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan yang sama, tetapi tak kunjung tiba di tempat yang seharusnya. Rasa lelah yang luar biasa mulai menyelimutinya, dan ia semakin yakin bahwa ia seperti berjalan di tempat, berputar-putar tanpa arah yang jelas. Di tengah kebingungan itu, ia terus berdoa dalam hati. Satu-satunya harapan yang ia miliki hanyalah selamat sampai tujuan tanpa ada gangguan lain. Ia tidak terlalu memikirkan makhluk gaib atau hal-hal di luar nalar, tetapi yang paling ia takutkan adalah jika motornya tiba-tiba mengalami kendala, mogok atau bahkan ban bocor di tengah jalanan yang begitu sunyi ini. Selama perjalanan panjang yang terasa seperti tanpa akhir, ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada tanda-tanda petunjuk jalan. Tidak ada papan nama yang memberi arah menuju kota-kota terdekat. Semuanya hanya kegelapan dan kabut yang terus mengelilinginya. Ia mencoba untuk tidak panik, tetapi dalam hati kecilnya ada ketakutan yang mulai merayap perlahan. Hingga akhirnya, sesuatu yang berbeda muncul di depannya. Sebuah gerbang besar yang bertuliskan, "Selamat datang." Itu adalah tanda perbatasan Jawa Tengah. Mas Hakim mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pertanda baik. Setidaknya, ia telah sampai di perbatasan. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Dari belakang, terdengar suara mesin kendaraan yang semakin mendekat. Saat menoleh, ia melihat dua buah mobil pribadi melaju perlahan. Awalnya ia berpikir bahwa mereka hanyalah pengendara lain yang juga sedang dalam perjalanan pulang kampung. Tetapi setelah beberapa saat, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mobil-mobil itu tidak langsung melesat pergi dan menyalipnya. Sebaliknya mereka justru melambat. Mas Hakim merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mobil itu tetap mengikutinya dari belakang. Jalanan yang gelap membuatnya berpikir bahwa lebih baik ia tetap berada di dekat kendaraan lain daripada sendirian di tengah hutan. Namun, semakin lama ia merasa seperti sedang diuji. Mobil-mobil itu terus melaju dengan kecepatan yang pelan, seakan menunggu sesuatu. Kemudian,
salah satu mobil mulai membunyikan klakson beberapa kali, seakan ingin memberinya isyarat untuk minggir. Akhirnya Mas Hakim memutuskan untuk menepi dan membiarkan mobil-mobil itu melaju di depan. Mereka melewatinya dengan perlahan, tetapi sesuatu di dalam dirinya merasa bahwa mereka pun sedang memandangnya dengan kecurigaan. Setelah mobil-mobil itu menyalipnya, dan kemudian mobil itu menghilang dalam gelap, Mas Hakim kembali sendirian. Jalanan kembali sepi. Rasa takut mulai muncul lagi, tetapi ia menolak untuk menyerah pada perasaan itu. Ia hanya perlu tetap waspada dan fokus pada jalannya. Namun, tak lama kemudian, sesuatu di pinggir jalan menarik perhatiannya. Sesosok bayangan berdiri di sana, diam tak bergerak. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena gelap, tetapi dari bentuknya, tampaknya itu seperti seorang manusia. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan seseorang sendirian di tengah hutan seperti ini? Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi sesuatu yang lain membuat bulu kuduknya merinding. Ketika ia melewati sosok itu, dari sudut matanya, ia bisa melihat bahwa sosok tersebut mengenakan pakaian berwarna putih. Tidak jelas apakah itu baju atau kain panjang, tetapi yang pasti, sosok itu hanya berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Dan yang lebih aneh lagi, ketika ia sudah melewati sosok itu, beberapa meter di depan, sosok yang sama muncul lagi. Berdiri di antara pepohonan, diam tak bergerak. Perasaan seperti diawasi semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti atau mempermainkannya. Namun ia berusaha tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan dan kantuk. Tangannya yang menggenggam stang motor kini terasa semakin dingin. Jaket yang ia kenakan sudah basah oleh keringat dingin. Ia terus berdoa dalam hati, berharap bisa segera menemukan jalan keluar dari tempat ini. Hingga akhirnya, ia melihat tanda-tanda kehidupan. Kabut mulai menipis, dan di kejauhan, ia melihat cahaya lampu dari sebuah perkampungan. Saat itu, ia baru benar-benar merasa bahwa ia telah keluar dari tempat yang penuh keanehan tadi. Setelah beberapa lama, ia akhirnya sampai di Purwokerto. Azan subuh berkumandang, mengiringi perjalanannya mencari tempat untuk beristirahat. Ia segera mencari masjid terdekat, parkir di halaman, dan langsung menuju tempat wudhu. Setelah salat, tubuhnya terasa begitu lelah hingga ia hanya bisa duduk bersandar di salah satu sudut masjid. Dalam sekejap, rasa kantuk yang menumpuk membuatnya tertidur tanpa sadar. Saat ia terbangun, matahari sudah tinggi di langit. Seorang petugas masjid menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Mas Hakim menjelaskan bahwa ia baru saja melakukan perjalanan jauh dari Cimahi seorang diri. Mendengar itu, petugas masjid menggelengkan kepala dengan kagum sekaligus khawatir. Ia bertanya apakah selama perjalanan ada sesuatu yang aneh atau masalah yang terjadi. Mas Hakim hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia baik-baik saja. Dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang ia alami semalam tidak akan ia ceritakan sebelum ia benar-benar sampai di rumah. Ia tahu bahwa perjalanan belum sepenuhnya berakhir. Masih ada jalur yang harus ia tempuh melewati Magelang, Ungaran, dan beberapa jalur yang juga terkenal memiliki kisah-kisah mistis tersendiri. Ia tidak ingin membuka pembicaraan tentang apa yang terjadi sebelum ia benar-benar sampai di kampung halamannya di Purwodadi. Saat ia akhirnya tiba di rumah, hari sudah sore. Perjalanan yang ia tempuh selama 24 jam penuh terasa seperti pengalaman yang tak terlupakan. Namun, di kepalanya, satu pertanyaan masih terus mengganggunya. Warung kopi yang ia singgahi semalam, apakah benar-benar ada, ataukah hanya bayangan yang muncul di tengah perjalanan gaib yang ia alami? Setelah merenungkan semuanya, ia mulai teringat kembali perkataan orang-orang di pom bensin sebelum ia berangkat. Mereka sudah memperingatkan bahwa setelah melewati Polres dan masuk ke jalur hutan,
tidak akan ada satupun warung atau rumah penduduk di sana. Semua hanyalah jalur kosong yang membentang lurus hingga mencapai kota berikutnya. Kisah lain juga pernah terjadi pada Mas Hakim. Waktu itu sekitar tahun 2008. Sebagai seorang teknisi panggilan, Mas Hakim sudah terbiasa bekerja hingga larut malam. Setiap pagi, ia harus berangkat dari kantor sekitar pukul 9:30, menerima orderan, dan mengunjungi berbagai lokasi di seluruh Jabodetabek. Jam kerja resminya mungkin berakhir pukul 6 sore, tetapi pada kenyataannya, pekerjaan ini tidak mengenal batas waktu. Ia bisa pulang kapan saja, bisa pukul 7, 9, bahkan lebih larut lagi. Yang penting, laporan harus selesai keesokan harinya. Suatu hari ia mendapat orderan terakhir di daerah Serpong. Saat menerima panggilan itu, waktu sudah menjelang maghrib. Dalam hati ia berharap bisa menundanya hingga esok hari, tetapi pelanggan yang menelepon memohon agar ia segera datang. Perempuan di ujung telepon bersikeras bahwa mesin cucinya mengalami kerusakan dan butuh perbaikan segera. Saat itu Mas Hakim tinggal di daerah Kebonjeruk. Dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh, ia sebenarnya agak enggan menerima orderan yang jauh dari jalur pulangnya. Namun, ia tahu bahwa jika ia menolak, ia bisa terkena sanksi dari kantor. Lagi pula, teknisi panggilan harus menyelesaikan semua orderan yang telah diberikan tanpa peduli seberapa larut ia harus bekerja. Akhirnya, ia berangkat ke lokasi pelanggan. Perjalanan ke sana berjalan lancar, meskipun saat tiba di rumah pelanggan, waktu sudah hampir Isya. Mesin cuci yang ia perbaiki ternyata mengalami gangguan sistem digital yang memerlukan waktu cukup lama untuk diperbaiki dan diuji coba. Sang pemilik rumah, seorang ibu tampak ramah, dan terus menawarkan makanan serta minuman, tetapi Mas Hakim hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan pulang. Setelah memastikan mesin cuci telah berfungsi dengan baik, ia berpamitan. Namun, saat hendak pulang, ia menghadapi dilema. Jika ia mengambil jalur utama melalui Tangerang, ia harus melewati lalu lintas yang padat, yang berarti ia bisa pulang lebih lama. Sang pemilik rumah menyarankan jalur tembus yang lebih cepat, yang melewati kebun karet dan persawahan menuju Puspiptek. Ia pernah mendengar jalur ini sebelumnya dari rekan teknisinya, tetapi ia belum pernah melewatinya sendirian di malam hari. Meskipun ragu, ia memutuskan untuk mencoba jalur tersebut. Ia merasa cukup percaya diri, berpikir bahwa selama ia mengikuti jalur yang benar, ia bisa mencapai Ciledug dengan lebih cepat. Namun begitu ia mulai memasuki daerah kebun karet, suasana mulai berubah. Jalanan mulai menyempit dan di sekelilingnya hanya ada pepohonan tinggi yang berdiri rapat, menciptakan bayangan gelap yang bergerak seiring dengan lampu motornya. Sesekali, suara serangga malam dan gesekan dedaunan terdengar dari kejauhan. Jalan ini begitu sepi, tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Ketika ia hampir mencapai sebuah jembatan kecil, tiba-tiba dari sisi kanan jalan muncul seorang pria tua yang berjalan keluar dari balik pohon. Mas Hakim sedikit terkejut, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya. Namun, saat ia melewati pria itu, terdengar suara panggilan. "Mas, berhenti dulu," kata pria itu. Mas Hakim spontan mengerem motornya dan menoleh ke arah pria tersebut. Dalam cahaya lampu motor yang redup, pria itu tampak seperti seseorang yang telah berumur, mengenakan pakaian lusuh dan berdiri dengan sikap yang tenang. "Mas mau kemana?" tanyanya. Mas Hakim menjawab bahwa ia hendak pulang ke kebun jeruk
dan memilih jalur ini sebagai jalan pintas menuju Ciledug. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun ia tidak terlalu hafal jalannya, ia merasa cukup yakin bisa menemukannya. Namun, pria tua itu menggeleng pelan dan berkata dengan nada serius, "Jangan diteruskan, Mas. Jangan lurus." Mas Hakim terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan cara pria itu berbicara. Namun, ia tetap bertanya, "Kenapa, Pak?" Pria itu menghela napas, lalu menunjuk ke arah jembatan kecil di depan. Jembatannya sudah rusak. Kalau Mas terus, nanti bisa jatuh. Mas Hakim tertegun. Ia mencoba mengingat kembali jalur ini. Dan setahunya, jembatan tersebut masih bisa dilewati saat ia terakhir kali melewatinya beberapa bulan yang lalu. Ia merasa ragu, tetapi tetap menghargai peringatan pria itu. "Kalau Mas nggak percaya, coba lihat sendiri," lanjut pria itu. "Tapi jangan bawa motor ke atas jembatan." Dengan hati-hati, Mas Hakim menurunkan standar motornya dan berjalan menuju jembatan. Dari kejauhan tampak seperti tidak ada yang salah. Namun saat ia mendekat dan melihatnya, ia tersentak. Kayu-kayu yang menjadi alas jembatan sudah banyak yang patah dan berlubang besar. Beberapa bagian bahkan tampak menggantung tanpa penyangga yang kuat. Jika ia tetap melaju tanpa melihatnya lebih dulu, besar kemungkinan ia akan terperosok langsung ke dalam sungai di bawahnya. Mas Hakim menarik napas panjang dan berbalik untuk kembali menemui pria tadi. Namun, saat ia kembali ke tempatnya semula, pria itu sudah tidak ada. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari keberadaan pria tersebut. Namun, yang ada hanyalah kebun karet yang sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ia berjalan beberapa langkah, mencoba memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal di sekitar sini. Jika pria itu benar-benar tinggal di sekitar sini, seharusnya ada jejak kemana ia pergi. Tetapi, tidak ada siapapun. Mas Hakim berdiri diam sejenak. Kemudian, dengan suara pelan, ia mengucapkan terima kasih. Meskipun pria itu telah menghilang tanpa jejak, ia tetap merasa berutang budi. Jika pria itu tidak menghentikannya tadi, ia mungkin sudah jatuh ke dalam jurang yang menganga di bawah jembatan. Tanpa berpikir lebih jauh, ia segera menyalakan motornya dan kembali melanjutkan perjalanan. Ia mengambil belokan ke kiri, memasuki jalan yang lebih gelap dan semakin sepi. Lampu motornya menjadi satu-satunya penerangan di tengah kegelapan. Di kejauhan, ia melihat dua sosok berjalan kaki. Seorang perempuan dan seorang pria tua berduaan, tetapi tidak berjalan berdampingan. Pria itu berada di depan, sementara perempuan itu berjalan di belakangnya. Dari kejauhan lampu motor, Mas Hakim menerangi keduanya. Pakaiannya tampak seperti pakaian khas orang desa. Perempuan itu mengenakan kebaya yang sudah lusuh dengan warna yang sulit dikenali, sementara pria tua itu memakai peci dan baju batik lama yang tampak sudah pudar. Kakinya bahkan tidak beralas. Mas Hakim sempat berpikir untuk bertanya arah kepada mereka. Ia memperlambat motornya, mendekat dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk yang lebih jelas tentang jalan yang harus ia ambil. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Saat ia semakin mendekat, pria tua itu menoleh perlahan, memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu tidak tampak mengancam, tetapi juga tidak sepenuhnya ramah. Perempuan yang ada di belakangnya tetap berjalan, tanpa menoleh sedikit pun. Mas Hakim mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya. Dengan nada sopan, ia menyapa mereka dan bertanya, apakah jalan ini benar akan membawanya ke jalan raya yang menuju Tangerang atau Ciledug. Pria tua itu berhenti berjalan dan mengangguk pelan. Dengan suara yang tenang, ia menjawab bahwa jalan ini memang menuju jalan raya, tetapi masih cukup jauh. Ia menyarankan agar Mas Hakim terus mengikuti jalan hingga ia menemukan lampu rumah di kejauhan. Lampu itu akan menjadi tanda bahwa ia sudah dekat dengan perkampungan.
Setelah melewati rumah tersebut, tak jauh dari sana, ia akan menemukan jalan raya utama. Mas Hakim mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Ia mengintip melalui spion, ingin memastikan bahwa pria tua dan perempuan tadi masih ada di belakang. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya meremang. Baru saja ia berbicara dengan dua orang yang berjalan kaki, tetapi kini mereka menghilang begitu saja. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin mereka sudah masuk ke jalan kecil di pinggir jalan. Namun, yang menjadi pertanyaannya, jalan di kiri dan kanan hanyalah parit dan kebun tanpa jalur masuk. Tidak ada tempat bagi seseorang untuk menghilang secepat itu. Meski perasaan tidak nyaman mulai muncul, ia tetap melajukan motornya. Tidak lama kemudian, ia melihat lampu rumah di kejauhan, seperti yang dikatakan oleh pria tua tadi. Saat melewati rumah itu, ia merasa sedikit lega. Ini berarti ia sudah semakin dekat dengan jalan utama. Beberapa meter kemudian, ia melihat sekelompok orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Sekitar 4 orang tampak duduk di bangku panjang di depan sebuah rumah. Mereka seperti sedang berbincang, mungkin sekadar begadang. Tak ingin menimbulkan kecurigaan, Mas Hakim mematikan mesin motornya dari kejauhan dan menuntun motornya perlahan, agar tidak mengganggu mereka dengan suara mesinnya. Begitu sudah cukup dekat, ia menganggukkan kepala dan menyapa mereka dengan sopan. Salah seorang dari mereka menatapnya penuh selidik dan bertanya, "Mas dari mana?" Mas Hakim menjelaskan bahwa ia dari Serpong dan tersesat hingga melewati jalan ini. Ia menambahkan bahwa ia tidak berniat melewati jalur ini, tetapi karena jembatan di jalur utama rusak, ia harus mengambil jalan lain. Mendengar ceritanya, beberapa orang di antara mereka saling pandang dengan ekspresi bingung. "Loh, kok bisa lewat sini? Ini jalanan jarang dilewati orang kalau malam." Salah satu dari mereka berkata. Mas Hakim hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia tidak ingin menceritakan semua yang telah ia alami, setidaknya tidak sebelum ia benar-benar keluar dari tempat ini. Salah seorang pria di antara mereka menunjuk ke arah depan dan berkata, "Jalan terus saja, nanti ketemu jalan raya. Kalau mau isi bensin, ada pom bensin di depan dan itu cuma satu-satunya." Mas Hakim mengucapkan terima kasih, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia merasa lebih tenang, karena ia sudah semakin dekat dengan jalan besar. Setelah beberapa menit, akhirnya ia melihat jalan raya yang lebih lebar dan lebih terang. Namun, sebelum bisa merasa benar-benar lega, motornya tiba-tiba mengalami kendala, mesin motornya mulai tersendat. Ia segera menarik tuas cok dan memutar tuas bahan bakar ke posisi reserve untuk memastikan masih ada bensin yang bisa digunakan. Begitu ia menyalakan motor lagi, mesin kembali hidup. Dengan sedikit rasa cemas, ia langsung melaju ke arah pom bensin yang disebutkan oleh pria tadi. Sesampainya di pom bensin, ia mengisi bahan bakar penuh, lalu berdiri sejenak untuk mengumpulkan pikirannya. Baru kali ini ia benar-benar merasa aman setelah melalui perjalanan yang penuh keanehan. Di dalam hati, ia merasa bersyukur karena masih bisa sampai dengan selamat. Ia merenungkan kembali kejadian-kejadian yang ia alami di perjalanan, tentang pria tua yang memperingatkannya soal jembatan yang rusak, tentang 2 orang pejalan kaki yang menghilang begitu saja, serta perasaan seperti diawasi selama perjalanan. Saat sudah merasa cukup tenang, ia kembali menyalakan motornya dan melaju ke arah rumahnya di kebun jeruk. Setibanya di rumah, ia duduk diam sejenak sebelum masuk ke dalam. Malam itu, ia sadar bahwa perjalanan panjang ini telah memberinya satu pelajaran penting. Dimanapun ia berada, dalam situasi apapun, satu hal yang harus ia pegang teguh adalah keyakinannya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa selama di perjalanan ada banyak hal yang terasa aneh
dan di luar nalar. Namun ia juga yakin bahwa selama ia terus berzikir, berdoa, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi, ada kekuatan yang akan selalu melindunginya. Di kemudian hari, setiap kali ia melakukan perjalanan jauh, terutama di malam hari, ia selalu mengingat pengalaman ini. Dan untuk mereka yang juga sering bepergian sendiri di malam hari, ia hanya memiliki satu pesan. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Tetaplah berdoa, tetaplah berzikir, dan ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita. Apapun yang kita hadapi di jalan, jangan lupa untuk selalu percaya bahwa perlindungannya akan selalu ada. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Mas Hakim yang telah membagikan cerita ini. Kita bisa mengambil sisi positif dari setiap keadaan dan membuang jauh-jauh hal-hal negatif. Pada akhirnya, dimanapun kita berada, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk sahabat semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilapangkan rezekinya, serta diberi kelancaran dalam segala urusan. Semoga kita semua senantiasa hidup dalam keberkahan, dan dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum.